Bab 114. Dasar posesif. Zahwa menggerutu. Topik tentang Amanda menghilang begitu saja karena selain tidak ingin membahasnya, penjelasan Wirya sudah cukup untuk membuat hati Zahwa merasa tenang. Belum lagi dirinya juga sudah mulai berpikir setelah mendengar Wirya yang meyakinkannya dengan ucapan tanpa keraguan seperti tadi. Biar saja. Mau bagaimana lagi jika aku memang tidak suka? Wirya menjawab dengan masa bodoh. Biar aku saja nanti yang ajarkan, tidak perlu dengan orang lain. Emangnya Mas Wirya bisa? Kenapa terdengar meremehkan sekali suara kamu ini? Wirya menyentuh hidung Zahwa sejenak. Apa kamu mau melihatnya? Tantang pria itu. Iyalah, tapi nanti. Kaki aku aja masih lemas banget gara-gara Mas Wirya. Zahwa menggerutu. Ya habisnya, kamu juga. Kok jadi salah aku? Wajah Zahwa makin menekuk. Lia? Iya, tidak, salahku. Wirya langsung meralat. Maaf ya, sebenarnya tidak terlalu maaf sih. Kan kamu tadi menikmati juga walaupun ada menangisnya sedikit. Derajat Mas. Zahwa menjerit dengan suara yang tertahan, tak pelak memerah begitu saja wajahnya mendengar kalimat frontal yang keluar dengan begitu enteng dari mulut Wirya tersebut. Dia memukul pelan dada Wirya untuk memperingati pria itu. Nanti kamu aku hukum lagi kalau membuat aku marah. Menghukum yang enak aja tapi. Mas, kok jadi jahil banget begini sih? Kamu dulu itu menyeramkan tahu. Wirya menangkapi tangan Zahwa yang memukul dadanya dengan membabi buta, tersenyum lebih lebar melihat semburat merah yang semakin pekat di wajah sang istri. Itu karena dulu kita tidak dekat saja. Lagi pula aku begini juga dengan kamu saja. Dulu, dengan kakak bagaimana? Wirya sejujurnya kaget tiba-tiba Zahwa menyebutkan orang yang sama sekali tidak pernah ada lagi di topik pembicaraan mereka setelah menikah, namun ketika menelisik wajah Zahwa yang netral-netral saja, Wirya memilih menjawab dengan jujur. Karena dulu menikah dengan agak dipaksa, tentu saja aku tidak bisa bersikap seluwes ini, tapi dulu aku tetap mencoba berusaha karena kan sudah menikah, mau bagaimana lagi. Tapi tetap tidak bisa karena Renata juga membangun dinding pembatas. Zahwa mengangguk-angguk paham. Tapi, aku sekarang masih marah, walaupun sekarang sudah berkurang 30%. Wirya mendengus geli. Apalagi, kok sedikit sekali berkurangnya? Tanyanya kini menciumi bertubi-tubi pipi Zahwa. Tadi Bella kesini. Mas Wirya tega sekali menyembunyikan sesuatu yang benar-benar membuat aku kaget. Zahwa menyeru dengan menggebu, melempar tatapan menuduh kepada Wirya yang kini sudah berhenti menciumi pipinya. Tega banget Bang Dion, masa menutupi kalau dia sudah punya istri sih? Mana Bella juga baru tahu setelah mereka menikah. Aku pikir Bang Dion baik, tapi nyatanya apa? Kok jadi menjebak sahabatku begitu? Mas Wirya juga, kok diam aja? Aku saja bahkan juga baru tahu hal itu setelah mereka menikah, jawab Wirya yang tentu saja membuat Zahwa menjadi terhenyak karena dia pikir suaminya mengetahui hal tersebut sejak lama. Aku juga tidak habis pikir dengan Dion. Entah permainan apa yang sedang mereka lakukan sekarang. Aku sedih tahu, mana Bella juga hamil sekarang, tapi dia kayaknya menutupi itu dari Bang Dion. Bola mata Wirya melebar, nampak sekali terkejut namun setelahnya dia diam saja, tidak tahu harus memberikan respon bagaimana. Jangan beritahu sahabat Mas Wirya yang menyebalkan itu. Awas aja. Aku sebenarnya gemas ingin ikut campur tapi jangan, mungkin Bella ada alasan tersendiri melakukannya. Apa tidak apa-apa disembunyikan begitu? Aku juga khawatir, tapi tahan dulu. Biarkan Bella mengurus sendiri dulu karena aku tahu sekali dia paling tidak suka kalau urusannya dicampuri. Aku akan berikan pelajaran kepada Dion nanti, dia memang keterlaluan. Zahwa mengangguk menyetujui. Kini mereka kembali dihinggapi keheningan setelah pembicaraan tersebut sedang Zahwa kini mulai memejamkan mata kembali dan dengan Wirya yang kembali mengelusi punggungnya. Tanpa henti, cukup mudah bagi dirinya untuk terbang ke alam mimpi begitu saja.
Dering telepon memecahkan fokus Wirya dari menatapi wajah sang istri yang selalu damai dalam keadaan tertidur, sebuah kegiagan yang bagi Wirya tidak pernah mendatangkan kebosanan ketika melakukannya secara terus-menerus. Dengan sedikit agak kesusahan, dirinya menjangkau handphone dan pesan dari Julian bisa. Langsung dirinya lihat. Julian, sudah pulang. Cepat ke sini, tapi jangan sampai membuat Zahwa curiga. Zahwa membuka mata ketika mendengar suara langkah kaki juga bunyi tirai jendela yang sedang ditutup. Ketika kesadaran perlahan menghampirinya, dirinya seketika menyadari bahwa sekarang langit hampir saja menggelap seluruhnya. Langit sudah berwarna jingga menuju ungu gelap, tinggal menunggu bentangan luas itu berubah menjadi hitam saja warnanya. Kamu terbangun gara-gara Bunda. Zahwa yang sudah terduduk dan tengah merenung mengumpulkan nyawa langsung menoleh juga tersenyum pada Hanum yang tadi membantu menutup jendela juga tirai kamarnya dan sekarang juga tengah menghidupkan lampu. Lalu kesadaran kembali menyentak Zahwa ketika menyadari tidak ada seseorang di sisi tubuhnya. Mas Wirya kemana? Oh, itu, ada urusan pekerjaan katanya. Tadi suami kamu izin keluar sebentar sama Bunda, jawab Hanum mendekat lalu menepuk-nepuk bahu Zahwa. Pantas saja Hanum berani masuk ke dalam kamarnya begini, ternyata Wirya tidak ada beruntung saja Zahwa sudah berpakaian dengan lengkap sehingga tidak mengundang kecurigaan dan mencegah ibu sambungnya itu memergoki kegiatan yang bagi Zahwa teramat memalukan jika sampai diketahui orang luar, apalagi jika itu keluarganya sendiri. Bunda masuk karena kayaknya kamu tidak ada tanda-tanda untuk bangun. Ruangan ini terlihat gelap sekali. Dari luar, Zahwa menguap lalu meringis setelahnya. Iya, aku enggak tahu kenapa juga sering merasa mengantuk akhir-akhir ini Bunda, mana sering lapar juga. Enggak apa-apa, wajar. Sekarang mending mandi tapi pakai air hangat saja lebih bagus. Terus kamu sama Bunda makan malam. Memangnya yang lain belum pulang juga? Tanya Zahwa dengan menahan rasa keterkejutan juga kecurigaan yang semakin membesar di hati. Papa sama kakak sudah pergi dari pagi loh. Iya, mereka sibuk sekali kayaknya. Tinggal kita berdua sama adik-adik deh. Tidak apa-apa kan? Tentu saja Zahwa hanya bisa mengangguk. Tentu saja, mau bagaimana lagi reaksinya coba. Iya Bunda aku mandi sebentar kalau begitu, ujarnya bangkit dari kasur lalu mengambil handuk yang baru untuk dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Di tengah guyuran Sower benar-benar sibuk dengan berbagai asumsi yang bermunculan sendiri di dalam kepala. Selepas makan malam lalu mengobrol dengan Hanum dan juga bermain dengan kedua adiknya, hampir pukul 9 malam Zahwa baru kembali ke dalam kamar karena jam tersebut sudah masuk jam tidur kedua adiknya sehingga keseruan mereka tadi harus berhenti. Hanum termasuk orang yang disiplin dengan jam tidur anak-anaknya agar mereka bisa mendapatkan tidur yang berkualitas setiap hari. Selepas menggosok gigi juga mencuci muka lalu tadi memakai rangkaian skincare malamnya, Zahwa sekarang tengah duduk bersandar di atas ranjang dengan bantal yang ada di pangkuan, mata menatapi layar televisi namun dengan pikiran yang melanglang buana kemana-mana. Wirya belum pulang juga dan mau tak mau rasa kekhawatiran itu tiba-tiba saja muncul. Dibilang kebetulan, juga kok rasanya aneh. Mengapa ketiga pria yang begitu protektif kepadanya itu menjadi mendadak sama-sama sibuk di akhir pekan? Padahal mereka sama-sama bukan tipe orang yang bisa merelakan hari libur untuk mengurus tetek bengek pekerjaan yang memusingkan. Berpuluh-puluh menit berlalu dan karena Wirya yang juga tidak kunjung pulang, Zahwa sudah mengambil handphone berniat menghubungi suaminya itu namun suara kenop pintu yang dibuka membuat kepalanya seketika menoleh. Pun dengan Wirya juga langsung menatapnya ketika membuka pintu. Pria itu tidak mengatakan apapun selain mendekat dengan sedikit senyuman juga usapan pelan di kepala Zahwa. Mas mandi dulu. Sudah malam banget begini. Kedinginan nanti. Gak apa-apa, gerah. Zahwa hanya mengangguk saja kemudian lalu membiarkan tubuh menjulang itu menghilang di balik pintu kamar mandi dan sekitar 20 menit kemudian baru keluar namun rambut Wirya tidak basah sepenuhnya. Hari ini,
Hanya di bagian depannya saja yang basah menandakan pria itu sehabis menyuci wajahnya. Lama. Zahwa langsung memprotes. Mas Wirya kalau mandi lama terus, enggak kalah kayak cewek. Karena rambutnya yang kering, Wirya jadi bisa langsung berbaring. Dengan senyuman geli yang tersemat di bibir, tanpa mengatakan apapun pria itu mengajak Zahwa untuk berbaring setelah menaruh bantal di belakang punggung istrinya sebagai penopang tubuhnya yang tertidur dalam keadaan miring. Enggak lama, normal aja, jawab Wirya seadanya. Wangi banget begini ngapain aja? Ya mandi, pakai sabun. Wirya menanggapi dengan begitu rasional. Matanya kini terpejam membiarkan saja Zahwa yang bermain-main dengan alis dan juga bulu matanya. Tidur sayang, besok kita punya seharian untuk bersama. Sebagai bayaran karena sudah meninggalkan kamu selama beberapa hari. Awas aja mengurus pekerjaan mendadak lagi, sindir Zahwa menusuk-nusuk pipi Wirya tanpa alasan. Memang hanya ingin melakukan kegiatan random saja sebab memperhatikan wajah suaminya yang enak dipandang tidak akan pernah membuatnya bosan. Aneh banget kok tiba-tiba aja sama banget kayak papa dan kakak, sambungnya berusaha memancing. Kebetulan aja. Dan Wirya tentu saja bukan orang yang mudah terpancing. Mata pria itu perlahan terbuka. Sayang enggak mengantuk. Zahwa menggeleng. Tadi tidurnya sudah lama banget. Mana 2 kali. Jadi ngantuan banget deh akhir-akhir ini. Gak apa-apa. Tidur aja. Terus makan yang enak, ada yang mau dibeli nggak? Baru sadar, kamu enggak pernah meminta apapun ke aku. Masa? Ah juga enggak sadar, lagian enggak ada yang aku mau juga. Di rumah ini juga lengkap banget fasilitasnya. Ayo dong belanja, apa gitu? Pengeluaran cuma buat urusan dapur saja, kamu belum pernah belanja untuk diri sendiri. Ada dong, kan belanja buku mulu aku dari kemarin. Dikit itu nominalnya. Belanja apa gitu? Baju, tas. Kayak perempuan kebanyakan aja. Sudah, pakai duitku sendiri tapi, hehe. Hasil untung di bakery lumayan banget, jawab Zahwa menyengir. Kok begitu? Nggak boleh. Duit mas kan ada, jawab Wirya tidak suka. Disimpan saja duitnya sayang. Pakai duit mas aja kalau mau belanja-belanja. Aneh banget ih. Zahwa menutupi wajahnya sendiri dengan senyum tertahan, menatapi Wirya yang begitu serius menatapnya. Kok dibilang aneh? Kan kewajiban suami. Bukan itu, melihat Mas Wirya yang perhatian banget aku belum terbiasa. Zahwa makin menenggelamkan wajah di dada Wirya. Padahal aslinya memang begini. Enggak ah, dulu nyeremin. Iya juga ya. Wirya mengakui dengan begitu mudahnya. Maaf ya. Zahwa terkekeh, tidak mau pembicaraan menjadi terlalu serius jika membahas masa lalu. Dirinya menyukai obrolan ringan sebelum mereka tidur yang begini. Obrolan yang tidak perlu berpikir terlalu keras di dalam pembahasannya. Dilakukan ucapan Mas yang tadi. Yang apa? Soal belanja. Wirya menunduk, tidak tahan untuk tidak menciumi dahi Zahwa yang mendongak menatapnya. Naikkan sini, susah mau menatapnya. Zahwa menurut dengan senyum yang ditahan-tahan. Dia kembali mensejajarkan kepala dengan Wirya. Iya, sekarang lagi enggak ada yang dibeli. Oh, perlengkapan anak-anak. Sekarang sudah 5 bulanan kan? Sudah boleh dibelikan. Zahwa mendadak menjadi bersemangat. Iya juga ya. Wirya tersenyum melihat keantusiasan sang istri. Belanja aja, tapi jangan buat anak-anak aja. Maksud mas tadi buat diri kamu sendiri. Tapi yang aku mau sekarang buat anak-anak aja. Tapi nanti menyusul deh, Mas Wirya maksa sih, entar aku porotin black card-nya, sahut Zahwa berpura-pura memberi ancaman. Bagus itu, belanja apa yang kamu mau. Selama ini kerja aku minim pengeluaran, jadinya uangnya aku putar lagu aja buat investasi, malahan makin banyak uangnya. Kok sombong banget sih omongannya. Zahwa tergelak sambil menepuk-nepuk pipi Wirya. Sombong apanya?
Mas menjelaskan secara jujur aja. Jadinya biar sayang saja yang menghabiskan. Tujuan utama kerjakan itu sekarang, biar hidup kalian enak, jawab Wirya serius sambil mengelus perut Zahwa. Iya deh iya. Tapi sekarang emang pengennya belanja buat keperluan bayi aja. Aku catat dulu deh nanti mau beli apa aja, biar enggak bingung. Tanya bunda aja, dia jauh lebih tahu. Zahwa mengangguk. Tapi aku mau belinya langsung ke toko bareng Mas Wirya, pasti menyenangkan banget. Dan Wirya menjadi langsung terdiam akibat gumaman Zahwa itu, yang ketika mengucapkannya tidak menatapi Wirya sama sekali melainkan dadanya sambil memainkan kaos tipis yang suaminya itu pakai. Maaf ya, dan Wirya tidak mampu mengatakan apapun selain jawaban tersebut. Tidak sampai hati menjelaskan secara gamblang namun begitu saja Zahwa sudah memahami maksud dan juga situasinya. Zahwa hanya menggeleng disergai senyuman. Dia memilih memeluk Wirya lalu menenggelamkan kepalanya di dada pria itu. Tidur yuk, ternyata aku sudah mulai mengantuk. Wirya tidak menyahut apapun lagi, lebih tepatnya tidak bisa mengatakan apa-apa. Alhasil dirinya hanya mengusap kepala Zahwa untuk memberikan kenyamanan kepada yang lebih muda. Wanita sialan. Wirha mengumpat marah di dalam hati, dengan pandangan lurus menatapi tembok dengan kepala yang tertuju kepada satu pemikiran. Kamu benar-benar abis setelah ini. Sambungnya penuh tekad. Prang. Bunyi benda yang terjatuh itu langsung membuat mata seorang wanita yang berbaring meringkuk di sudut kasur dekat tembok yang tadinya terpejam membuka dengan secepat kilat. Bak baru saja direnggut paksa kesadarannya, dirinya langsung bangkit untuk duduk dengan gerakan yang secepat kilat. Bahkan akibat hal tersebut pusing langsung mendera dan pandangannya berubah menggelap secara tiba-tiba. Hal yang biasa terjadi ketika dirinya bangkit dari berbaring dalam kondisi darah rendah yang sekarang dirinya alami. Dia langsung meringis sambil memegangi kepala, meskipun belum sepenuhnya sadar, dirinya buru-buru beranjak dari kasur menuju keluar. Jantungnya langsung berdetak dengan cara yang mengerikan karena tersadar bahwa dirinya baru saja ketiduran sehingga meninggalkan anak kembarnya yang bisa saja mengalami hal tak terduga akibat tanpa adanya pengawasan dari dirinya. Umur Agustin dan Audrey memang berada di usia yang membuat mereka sudah lumayan mengerti akan banyak hal namun bukan berarti dengan tanpa sadar. Meninggalkan mereka tanpa pengawasan begini adalah yang bisa untuk dilakukan. Bunyi kencang benda menghantam lantai tadi sudah menjadi pengingat bagi Kalia bahwa dia sudah kecolongan dan lengah akibat merasa begitu kelelahan sehingga terlelap entah kapan. Buru-buru dia keluar dari kamar sampai tidak sadar lagi kakinya menghantam ujung lemari yang membuatnya kontan saja langsung mengerang lumayan keras karena sakit yang ditimbulkan. Namun Kalia sama sekali tidak mempedulikan hal tersebut. Dirinya tetap lanjut berjalan meskipun dengan langkah yang terlatih-tatih juga bibir bawah yang tergigit sebagai pelampiasan dari rasa sakit. Dan seketika, langkahnya tertahan tatkala tepat di ruang tamu sekaligus ruang serbaguna karena kontrakan yang sekarang Kalia tempati tidak terlalu besar, dirinya bisa melihat dua anaknya yang sedang nampak begitu asik bermain dengan seorang pria yang walaupun hanya punggungnya saja yang sekarang Kalia lihat. Dirinya sudah tahu itu siapa apalagi ketika mendengar gelak tawanya yang khas ketika sibuk menjahili Agustin yang tengah sibuk menyusun potongan Lego yang nampak berserakan di lantai. Kelegaan itu segera datang menghampiri karena kedua anaknya tidak mengalami hal-hal buruk yang tadi dirinya perkirakan namun helaan napasnya langsung terhembus ketika melihat kehadiran Julian yang jujur, sama sekali tidak dirinya sukai. Kalia merasa, pria itu mencampuri terlalu banyak urusan hidupnya padahal Julian sama sekali tidak harus melakukan hal tersebut. Alasan sebagai sahabat mantan suaminya bagi Kalia tidak terdengar masuk akal sama sekali dengan segala tindakan yang Julian lakukan kepadanya sekarang bahkan meminta bekerja untuknya di akhir pekan juga masih membuat Kalia tidak habis pikir. Kata Julian, dia yang akan menggaji Kalia hanya agar wanita itu tidak menambah pekerjaan di hari yang seharusnya digunakan untuk beristirahat. Alhasil, setiap akhir pekan Julian selalu mendatangi kontrakannya begini. Benar-benar konyol,
bekerja apa yang pria itu maksud. Sedang Kalia saja tidak melakukan apapun, bahkan bisa dibilang malahan pria itu yang bekerja untuknya. Buktinya saja, Julian selalu menemani kedua anaknya bermain sekarang. Dan Kalia akan jujur sekali lagi, hal tersebut juga hanya semakin mengusi dirinya saja. Karen Agustin dan Audrey yang menjadi jauh lebih akrab dengan pria itu.